Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pajak Pintar. Kawan-kawan sekalian, kali ini saya akan membawakan materi atau menjelaskan materi terkait dengan insentif PPN ditanggung pemerintah atas pembelian kendaraan baru, kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, ya, atau biasa disingkat KBLBB, ya. Jadi pemerintah telah mengeluarkan insentif dalam rangka mendukung percepatan penggunaan eh, kendaraan bermotor berbasis baterai, ya. Jadi bukan kendaraan berbasis bahan bakar. Baik, kita masuk langsung ke materinya, teman-teman sekalian. Nah, ini teman-teman, peraturan ini eh, kemarin sudah diterbitkan tanggal 28 Maret tahun 2023. Peraturan Menteri Keuangan nomor 38 tahun 2023, ya, tentang PPN atas penyerahan KBLBB kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda 4 tertentu dan bus tertentu, ya, KBLBB bus tertentu yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2023, ya. Jadi PMK ini khusus untuk tahun anggaran 2023, ya. Apakah kedepannya akan diubah atau akan disesuaikan? Kita tunggu saja berita selanjutnya, teman-teman sekalian. Baik, kita lanjutkan. Latar belakang dikeluarkannya peraturan Menteri Keuangan ini adalah pertama, mendorong kebijakan pemerintah dalam melakukan percepatan peralihan dari penggunaan energi fosil ke energi listrik, ya. Jadi kita basisnya nanti ke depan adalah elektrik, karena energi fosil lambat laun itu akan habis, teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua, insentif ini dikeluarkan untuk meningkatkan minat beli masyarakat atas kendaraan bermotor listrik, ya, guna mendukung program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, ya. Jadi di beberapa tahun kebelakangan ini banyak kendaraan listrik yang mulai bermunculan, ya, teman-teman sekalian. Tentu pemerintah harus sigap, ya, harus sigap. Dan memang era ke depan adalah era elektrisasi, ya. Semuanya akan menggunakan listrik, ya, tidak lagi menggunakan bahan bakar berenergi fosil, ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2019, ya, tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, ya, atau Battery Electric Vehicle untuk transportasi jalan, ya. Kemudian di sini nanti ada terminologi KBLBB, kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Kemudian ada terminologi TKDN, ya, tingkat komponen dalam negeri, ya. Itu. Baik, selanjutnya. Nah, ini teman-teman, ketentuannya PPN ditanggung pemerintah atas pembelian mobil atau bus listrik adalah pertama, dia harus didaftarkan atau registrasi sebagai kendaraan bermotor baru, ya. Jadi yang second nggak dapat. Jadi kalau teman-teman beli di dealer, beli baru, itu dapat insentif PPN ditanggung pemerintah. Itu yang pertama. Kemudian kendaraan mana saja yang dapat insentif ini, itu ada batasan TKDN, ya, tingkat komponen dalam negeri. Siapa yang mengeluarkan? Itu oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Baik, selanjutnya KBLBB atau kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda 4 tertentu yang TKDN atau tingkat komponen dalam negerinya minimum 40%, dia dapat insentif PPN ditanggung pemerintah sebesar 10%. Ya. Sedangkan untuk bus, ya, jika TKDN-nya itu minimal 40%, dia dapat PPN ditanggung pemerintah 10%. Jika TKDN-nya
antara 20 sampai dengan 40%, itu PPN DTP-nya hanya 5%. Ya, jadi kita fokusnya adalah TKDN yang dikeluarkan oleh kementerian di bidang perindustrian, ya. Jadi bukan dari Direktorat Jenderal Pajak, teman-teman, ya. Jadi Direktorat Jenderal Pajak meminta penegasan tentang apa kandungan, ya, kandungan komponennya itu dari kementerian terkait, ya. Dalam hal ini Kementerian Perindustrian. Ini berlaku kapan? Ini berlaku mulai masa pajak April, ya, masa pajak April ini, ya, 2023 sampai dengan Desember 2023. Jadi waktunya terbatas hanya di tahun ini. Nah, nanti ke depan mungkin ada penyempurnaan, ada perubahan dari PMK ini, PMK 38. Baik, selanjutnya. Nah, ini teman-teman, ya. Ini SK yang dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian, ya, keputusan Menteri Perindustrian nomor 1641 tahun 2023, bahwa hanya 2 perusahaan ini dengan 2 model ini yang TKDN-nya di atas 40%, ya. Yang pertama itu PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia, jenis model kendaraannya adalah Hyundai Ioniq 5, itu TKDN-nya 40%. Dan yang kedua adalah PT SGMW Motor Indonesia, ya, itu terus modelnya adalah Wuling Air EV, ya, TKDN-nya adalah 40,04%. Di luar perusahaan ini dan di luar model ini itu tidak dapat insentif PPN, ya, hanya 2 kendaraan ini yang mendapatkan insentif. Karena apa? Karena sudah memenuhi TKDN, ya, ya, TKDN. Jadi intinya adalah TKDN-nya, ya, teman-teman sekalian. Baik, selanjutnya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh dealer, ya, dealer yang menjual kedua mobil tadi, ya. Jadi yang harus dilakukan dealer adalah membuat faktur pajak standar seperti biasa, ya. Kemudian melaporkan realisasi PPN ditanggung pemerintahnya, ya. Dia harus membuat faktur pajak dan dia harus melaporkan realisasinya, gitu. Baik, berikutnya. Nah, ini teman-teman. Jadi tadi di awal itu sudah disebutkan bahwa PPN yang ditanggung pemerintah untuk kendaraan bermotor tertentu, ya, itu hanya 10%. Betul, ya? 10% tadi sudah disebutkan. Sementara tarif PPN-nya adalah 11%. Jadi itu ada selisih, teman-teman, ya. Ada selisih. Jadi yang ditanggung pemerintah hanya 10%, tarif PPN-nya 11%. Jadi, ya, dealer atau PKP yang menjual produk tersebut, mobil tersebut, itu harus memisahkan 2 transaksi ini, ya, harus memisahkan. Jadi yang 1% itu kode transaksinya 01, seperti PPN biasa, ya, 1 bagiannya. Kemudian yang 10%-nya ditanggung pemerintah dengan kode transaksi 07. Jadi harus membuat 2 faktur pajak atau memisahkan pajaknya antara pajak yang dibayar oleh konsumen dan pajak yang ditanggung oleh pemerintah. Ini contoh penghitungannya seperti itu, teman-teman sekalian, ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Jadi PKP-nya atau dealernya harus membuat faktur pajak terpisah, isinya syaratnya sama seperti faktur pajak biasa. Kemudian ada tulisan keterangan, ya, PPN ditanggung pemerintah sesuai PMK nomor 38 tahun 2023 senilai berapa yang ditanggung pemerintahnya, ya. Itu untuk faktur yang ditanggung pemerintah. Sementara yang 1 bagiannya, ya, 1/11 itu tetap dibayar oleh konsumen. Jadi seolah-olah konsumen hanya membayar 1% saja PPN-nya, ya. Yang semula 10% ditanggung sama pemerintah 10%, jadi yang sisanya adalah 1%. Seperti itu. Kemudian bagaimana dengan tadi yang bus, ya? Bus itu kalau TKDN-nya antara 20 sampai 40%, itu yang dia mendapatkan insentif hanya 5%. Ya, berarti dealernya
PKP-nya harus membuat dua faktur. Yang pertama adalah faktur kode transaksi 01, itu yang dibayar PPN-nya sebesar 6/11 ya. Tarif PPN 11 ya, yang tidak ditanggung 6. Nah, yang ditanggung pemerintah itu 5, berarti 5/11. Kode transaksinya 07. Ya, oke. Bisa dipahami teman-teman ya. Jadi teman-teman yang bertindak sebagai PKP-nya, penjualnya atau dealernya, memisahkan faktur pajak antara transaksi biasa dengan transaksi yang ditanggung pemerintah. Ya, untuk kendaraan bermotor mobil, ya mobil biasa, itu 1% tetap dibayar PPN-nya oleh konsumen dan 10% ditanggung oleh pemerintah. Sementara untuk bus yang TKDN-nya antara 20-40%, yang 6% tetap dibayar oleh konsumen, yang 5% ditanggung oleh pemerintah PPN-nya. Baik, selanjutnya. Nah, ini contoh perhitungannya teman-teman sekalian ya. Contoh, Tuan A membeli KBLBB, kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda 4 tertentu di showroom XYZ contohnya ya, dengan harga jual 300 juta. Ya, contoh, ini hanya contoh ya. Showroom XYZ harus menerbitkan dua faktur pajak dengan ketentuan memungut PPN dengan kode 01/11 bagian. Ya, jadi ini yang dibayar oleh konsumen PPN-nya ya. Jadi harga jualnya 1/11 dikali 300 juta menjadi 27 juta sekian. Kemudian angka 27 juta ini harus dicantumkan ke dalam di fakturnya di kolom harga jual atau harga penggantian. Sementara PPN-nya tetap 11%. Ya, 11% dikalikan 27 juta sekian menjadi 3 juta. Ya, seperti itu teman-teman. Itu yang 1%-nya. Sementara yang ditanggung pemerintahnya itu 10/11. Jadi DPP-nya, ya DPP-nya atau harga jual harga penggantinya adalah 10/11 kali 300 juta sama dengan 270 juta sekian. Ya, kemudian PPN-nya 11% dikalikan 270 juta sekian menjadi 30 juta. Jadi yang dibayar oleh konsumen hanya 3 juta PPN-nya, kemudian yang 30 juta ditanggung oleh pemerintah dengan faktur kode 07. Kalau yang dibayar oleh konsumen, kode fakturnya 01. Seperti itu, teman-teman. Baik, selanjutnya. Nah, ini teman-teman, ya, keterangan barangnya harus lengkap seperti biasa, ya seperti biasa. Kemudian harga jual atau harga penggantinya adalah 27 juta sekian. Ini yang 1%-nya yang dibayar oleh konsumen. Jadi PPN yang dibayar oleh konsumen adalah 3 juta. Ini yang di faktur kode 01. Ya. Begitu. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah yang ada di faktur 07, artinya yang ditanggung pemerintah. Jadi harga jual harga penggantinya 270 juta sekian. Ya. Sehingga PPN yang dibayar atau PPN nanti yang dipungut oleh PKP adalah 30 juta. Ya, ini PPN ini ditanggung oleh pemerintah. Jadi tidak dibayar oleh konsumen karena nanti ditanggung oleh pemerintah. Ya, baik. Nah, kemudian di sini ada tulisan PPN ditanggung pemerintah sesuai PMK nomor 38 tahun 2023 senilai 30 juta ya. Di sini kolom referensinya teman-teman sekalian ya. Baik. Jadi ada dua faktur. Kalau teman-teman menjual barang yang mendapat insentif ini, fakturnya harus dibikin 2 biji ya. Ada faktur kode 01 yaitu 1%-nya. Kemudian ada faktur 07, itu yang 10% per 11-nya ya, langsung dipisahkan gitu ya. Baik, selanjutnya. Nah, selain membuat faktur ya, PPN ditanggung pemerintah ini harus dilaporkan realisasinya. Ya. Laporannya seperti apa? Laporan realisasinya berupa faktur pajak yang dilaporkan dalam SPT masa PPN. Jadi faktur 07 itu harus dilaporkan di SPT masa PPN.
Kalau tidak dilaporkan nanti batal ya, bisa ditagih kembali nanti PPN-nya, teman-teman sekalian ya. Kemudian jika ada pembetulan SPT masa PPN ya atas penyerahan KBLBB ya, kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, baik roda 4 tertentu atau bus tertentu ya, untuk masa April sampai Desember ini, karena ini kan masanya April sampai Desember saja ya, kalau ada pembetulan, sepanjang pembetulannya itu tidak melewati tanggal 31 Januari 2024. Ya, jadi Januari tahun depan itu pembetulannya paling lambat di tanggal 31 Januari. Kalau lewat dari itu nanti bisa ditagih kembali, teman-teman sekalian. Ya, jadi kalau ada pembetulan jangan lewat tanggal 31 Januari 2024 ya. Oke. Baik, selanjutnya. Nah, ini dikecualikan dari ditanggung pemerintah. Ya, dikecualikan. Apa yang dikecualikan? Yaitu jika tidak menggunakan faktur pajak sesuai dengan PMK ini. Artinya faktur pajaknya tidak dipisah ya antara yang dibayar sendiri dan ditanggung pemerintah. Yang 1%-nya dengan yang 10%-nya. Itu harus dipisah. Ya. Kalau nggak dipisah, tidak bisa dapat yang ini. Ya. Kemudian tidak melaporkan realisasi PPN DTP sesuai ketentuan PMK ini. Artinya realisasi PPN DTP-nya harus dilaporkan di SPT masa PPN. Ya, atas penyerahan KBL BB roda 4 tertentu dan bus tertentu dikenai PPN sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Artinya di luar mekanisme ini, di luar barang ini, di luar produk yang disebutkan ini itu tetap dikenai PPN sesuai peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi yang mendapatkan insentif DTP hanya 2 produk tadi ya, hanya 2 produk tadi. Di luar itu tidak. Baik, selanjutnya. Nah ini tadi selintas saya sebutkan, kapan PPN bisa ditagih kembali. Nah yang pertama, jika kendaraan tersebut tidak termasuk dalam kendaraan baru. Ya, dia harus kendaraan baru dan diregistrasi ya, diregistrasi sebagai kendaraan baru. Kalau kendaraan second ya, baik kondisinya baru Pak, tapi second nggak boleh. Harus kendaraan baru ya, kendaraan baru itu yang mendapatkan. Kemudian yang kedua, tidak memenuhi kriteria nilai TKDN. Artinya apa? Ketika kendaraan TKDN-nya di bawah 40%, ya itu kan minimal 40% ya, minimal. Tidak dapat. Ya, misalkan hanya 30% atau 20% TKDN, itu tidak dapat. Ya. Kemudian untuk bis kan, bis antara di atas 40% dan antara 20 sampai 40%. Kurang dari itu tidak dapat. Misalkan hanya 10% gitu kan TKDN-nya. Itu tidak dapat ya. Itu nanti PPN-nya ditagih kembali kalau sudah terlanjur digunakan ya. Kemudian tidak termasuk kendaraan yang ditetapkan keputusan Menteri Perindustrian. Artinya TKDN itu yang menentukan adalah Menteri Perindustrian. Ya, perusahaannya, kemudian produknya. Langsung spesifik teman-teman sekalian. Kalau bukan produk itu, bukan perusahaan itu tidak dapat. Jadi kalau terlanjur menggunakan DTP nanti ditagih kembali. Ya, jadi sementara ini hanya ada 2 produk di 2 perusahaan itu. Ya, tadi yang Hyundai Motor itu Hyundai Ioniq 5, Ioniq 5. Kalau yang satunya adalah Wuling Air EV. Cuma 2 kendaraan itu yang mendapatkan PPN ditanggung pemerintah. Yang berikutnya, jika masa pajak tidak sesuai, itu bisa ditagih kembali. Artinya masa pajaknya adalah April sampai dengan Desember. Ya, jika di luar masa pajak ini itu tidak bisa mendapatkan PPN DTP, artinya nanti ditagih kembali teman-teman sekalian. Kemudian yang berikutnya, PPN tidak melaksanakan kewajiban faktur pajak dan laporan realisasi. Artinya faktur pajaknya harus dibuat sesuai dengan ketentuan dan realisasinya harus
laporkan gitu. Kalau ini tidak dilaksanakan, itu PPN DTP-nya bisa ditagih kembali. Ya, baik berikutnya. Nah, ini terkait dengan ketentuan pengkreditan pajak masukan. Ya, atas pembelian kendaraan ini yang PPN-nya ditanggung pemerintah itu tidak dapat dikreditkan PPN-nya teman-teman ya. Ya, jika teman-teman PKP membeli kendaraan ini karena dia mendapatkan fasilitas PPN DTP, itu pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Ya, karena apa? Karena yang membayar pajak kan pemerintah ya. Yang 10%-nya tidak dapat. Kalau yang 1%-nya masih bisa dikreditkan. Kan itu tadi di split ya. Di split ada yang 1% dan ada yang 10%. Nah, yang 10% yang mendapatkan insentif DTP itu tidak bisa dikreditkan. Tapi yang 1%-nya masih boleh. Seperti itu. Baik. Selanjutnya. Nah, itu teman-teman. Itu adalah aturan yang terbaru tanggal 26 Maret kemarin ya 2023 baru keluar per 38 tahun 2023 terkait dengan insentif. Tentunya eh, apa peraturan Menteri Keuangan ini eh, hanya berlaku tahun ini April sampai Desember. Nah, untuk tahun depan kemungkinan besar nanti banyak kendaraan-kendaraan yang mulai menyesuaikan diri dengan meningkatkan TKDN-nya. Ya, otomatis PMK-nya nanti akan diperbaharui dan produknya akan semakin banyak, teman-teman. Ya, nanti teman-teman akan banyak konsumen akan banyak pilihan ya, pilihan kendaraan listrik ya. Kalau sekarang cuma dua ya, yang satu Hyundai Ioniq 5 itu harganya berapa itu? Hampir 800 juta lebih ya, teman-teman, lumayan mahal. Dan ini yang agak terjangkau adalah Wuling REV ya, sekitar 200-an juta. Ya, dua kendaraan itu yang mendapatkan insentif. Ya, baru dua kendaraan itu. Nanti ke depan insya Allah akan bertambah dan akan ada pembaharuan dari PMK ini. Ya, itu saja yang saya sampaikan kali ini, teman-teman sekalian. Teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom chat di bawah atau ada permintaan materi yang akan kita bahas boleh juga ditampilkan di bawah ya usul materi nanti kita akan bahas apa usulan teman-teman ingin membahas apa gitu kan nanti kita akan bahas di channel ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.